Onyx Radio. Bioskop kapan buka sih? Katanya ya mungkin sekitar tanggal 29. Itu juga sangat perlu sekali karena ya mohon maaf, gadget ini luar biasa. Anak-anak gara-gara nggak sekolah, saya merasakan saya punya anak di rumah banyak main game. Jadi efeknya juga kalau orang tua juga tidak terlalu memperhatikan anaknya ya banyak. Kadang malah sampai jam 2 malam, jam 3 malam karena merasa tidak ada kewajiban untuk sekolah. Kalau untuk dari Pak Bisa sendiri Bang, gimana nih Abang lihat? Sebelum dan juga di saat sudah masuk fase kedua nih. Saya berharap mungkin seperti kata Pak Wali, kita buka secara bertahap mungkin pelan-pelan ya. Kita bisa lihat dan juga mungkin dipikirkan untuk masa beliau sekarang dan untuk wali kota ke depan harus bisa dibuat banyak destinasi wisata baru. Contohnya Bang? Ya contohnya ya kemarin kami diskusi terus terang dengan teman-teman yang pemerhati juga banyak hal-hal yang bisa kita lihat ya, misalnya yang kayak di belakangnya Martuni, ya mereka juga ada rencana bagaimana di situ dengan kehidupan kampung di situ dengan pesisirnya, dengan dulu ada hotel dusitnya, ya bisa dibuat destinasi kampung mungkin bisa di situ dibuat suasana misalnya ada jajanan kuliner yang bermasyarakat di situ, mereka yang pingin ke sana bisa merasakan bagaimana masyarakat situ membuat kuliner yang khas dan makan di situ, dan juga dibuat lingkungannya bersih. Kapan-kapan orang pingin bisa melihat nggak jauh-jauh bahwa inilah masih ada kota yang di dalamnya ada suasana yang seperti kampung tapi suasana pesisir, mungkin juga bisa dilanjutkan di Kampung Baru. Ya saya berharap sekali Balikpapan Barat, khususnya di Kampung Baru, itu juga tempat tinggal saya, kelahiran saya, mungkin akan nanti dibuat spesial. Kalau misalnya anggaran kita kan terkendala anggaran ini, mungkin semua sudah jalur 2, kenapa nggak dibuat khusus di sana nggak jalur 2, khusus Kampung Baru Ujung, tapi dibuat wisata khususnya misalnya orang yang dari luar ingin ke Balikpapan, adalah disebut di sana kota wisata bahari. Maksudnya yang saya pernah pikirkan dulu waktu saya di DPR, pingin sekali ada namanya taksi air. Taksi air itu yang memecah kebuntuan dan juga menimbulkan yang tadinya macet menjadi nggak macet karena orang ada jalur alternatif transportasi baru. Ya misalnya dari Kampung Baru ada bisa nanti stay-nya turunnya di haltenya di Monumen, haltenya di BSD. Terus bisa kalau bisa sampai ke Mangga. Terus ada juga destinasi wisata yang kalau di barat sana sampai ujung perbatasan dengan PPU, ada itu namanya tempat yang cantik itu Kemantis. Kita buat kerjasama dengan Mangrove Center, terus pecinta-pecinta lingkungan. Saya rasa itu bisa menjual untuk menambah PAD Balikpapan dan menambah refreshnya warga kota. Bahwa untuk berwisata dan untuk misalnya membelanjakan uangnya nggak terlalu mikir-mikir mau keluar kota atau misalnya lewat flight penerbangan kemana-mana. Saya juga pingin di Balikpapan, saya dulu pernah berbicara, kita digelari kota minyak. Kenapa sih kita nggak punya museum perminyakan? Saya pingin kalau ada museum perminyakan, orang khusus ke Balikpapan itu bisa ngelihat walaupun nggak lama tapi tahu bahwa ini kota minyak, ada sejarah penemuan minyak di sini dan peralatan-peralatannya mungkin yang secara diorama atau secara mini bisa dilihatkan. Iya, dulu saya pernah lihat di Diklat itu lengkap sekali. Tapi waktu semenjak Diklat itu berbenah, saya nggak tahu sudah kemanaan itu dia punya peralatan-peralatan itu. Jadi dengan adanya proyek pembangunan Pertamina ini, saya rasa pemerintah kota juga mungkin bisa memberikan arahan atau memberikan masukan. Pembangunan kilangnya dimulai, tapi buatkan juga kita untuk pendapatan baru, misalnya buatkan juga kita misalnya tempat museum perminyakan. Saya pernah dulu bincang-bincang sama anggota DPR, Ibu Hetipa, saya bilang Bu, itu kan di airport lama itu kan ada bangunan yang ikonik. Yang ikonik itu masih ada pilar-pilar tulinnya, masih ada atap sirapnya. Kenapa itu nggak dimanfaatkan terus kerjasama? Dia bilang itu mungkin bisa dibicarakan dengan Angkasa Pura atau pemerintah kota. Karena saya lihat sayang sekali kalau kita lihat itu kan bangunan itu nggak tersentuh.
Sedangkan menurut kita bangunan itu sangat bernilai. Modelnya jadi kayak terbengkalai gitu ya, Pak? Iya. Jadi orang ke Balikpapan sebelum ke kota ada waktu yang mungkin dia bisa lihat sekitar situ dulu. Betul. Nah, saya ingin inovasi-inovasi baru dan saya berharap Pak Wali kita mungkin kan tinggal beberapa waktu ini bisa, mungkin tidak bisa terwujudkan, tapi mungkin bisa memberikan pesan. Siapapun yang terpilih nanti, tolong dipikirkan, karena saya yakin efek corona ini akan sangat banyak memukul sektor ekonomi. Siap. Dan sektor pariwisata itulah yang saya rasa lebih bisa kita andalkan, karena akan membawa banyak multiplier effect dan banyak orang yang akan ikut bisa merasakan dampak ekonomi di sana. Baik, terima kasih Bang. Intinya berharap banyak tentang pariwisata Balikpapan juga ke depannya ya Bang Maulid ya. Oke, kalau dari Pak Wali sendiri, mohon izin Pak Rijal sendiri untuk menanggapi apa yang disampaikan dari Bang Maulid pagi ini mengenai harapan beliau juga untuk pariwisata. Seperti apa nih Pak? Ya kan, seperti saya katakan, memang sektor pariwisata itu kalau di saat normal sangat prima donna begitu di seluruh dunia seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Maulid tadi ya saya kira baik saya dan sangat baik. Tentu nanti kita beri masukan kepada pengganti saya begitu wali kota baru untuk ini sektor ini mendapatkan perhatian lebih besar lagi di masa-masa mendatang karena dia mampu menggerek perekonomian kita untuk bangkit kembali gitu. Walaupun di saat sekarang memang masih sulit gitu, karena dengan sektor pariwisata ini sektor yang mendatangkan orang banyak, sementara penanganan pandemi selalu menghindari orang banyak gitu, itu yang masih sehingga mungkin ada beberapa sektor lain yang bisa dikembangkan, yang misalnya kan sektor pariwisata itu kan bagian dari ekonomi kreatif juga. Ekonomi kreatif itu kan ada beberapa subsektornya yang bisa dikembangkan walaupun di masa pandemi. Ya, game, kemudian banyak hal yang bisa dikembangkan melalui daring, melalui online begitu ya, kuliner dan sebagainya. Itu masih tetap bisa dibangkitkan. Tadi kan kata pemudik orang ramai belajar masak, belajar banyak di rumah, sehingga ini juga membuka hal baru. Saya kira sektor pariwisata memang kalau nanti normal itu memang sektor yang harus dipacu karena di seluruh dunia orang mengandalkan sektor pariwisata. Paling kota Balikpapan juga Pak ya. Oke Pak, berikutnya sebelum kita break Pak, satu pertanyaan lagi untuk UKM di kota Balikpapan nih Pak. Karena kan kita lihat sempat down nih karena juga adanya COVID-19. Kalau pemberdayaan dari pemerintah seperti apa sih Pak? Sedikit saja Pak. Ya, ini kan yang di COVID ini semua sektor kena, termasuk UMKM. Dulu kan waktu resesi yang besar itu, sektor UMKM menyelamatkan perekonomian nasional. Tapi sekarang ini UMKM juga babak belur gitu kan. Nah, karena itu kan sekarang kita memang di berbagai pengamat ekonomi, berbagai kebijakan UMKM bisa dipacu lagi, cuma memang juga dengan habit baru atau dengan new normal juga begitu. Artinya misalnya UMKM yang berorientasi dengan online misalnya itu ya, jadi jualannya tidak bisa lagi jualan face to face begitu yang tradisional sekarang sudah. Nah, itu yang akan kita lakukan pelatihan secara masif menggunakan teknologi IT ini supaya UMKM kita bisa bangkit kembali begitu. Ini yang harus kita pacu, itu sudah disadari, itu program nasional juga arahnya ke sana begitu. Itu yang mungkin harus menjadi perhatian kita. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya lebih memberikan edukasi juga dan juga memberikan pengajaran kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah juga Pak ya. Bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak dan juga baik untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke Pak, kita masih ada sesi terakhir nantinya untuk ngobrol kembali dengan narasumber kita. Jadi buat sahabat Tani jangan kemana-mana, tetap dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio. Sekali penjelasan jelas yang sudah kita dapatkan hari ini dari Pak Rijal, dari Pak Zulkifli juga, dari Bang Yudi, dari Pak Aris, dari Bang Maulid juga yang sudah hadir di sini. Intinya semoga informasi yang disampaikan dari kelima narasumber kita ini sampai dengan jelas ke telinga pendengar juga, ke warga kota Balikpapan juga, dan juga tentunya kita juga udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM. Pak, ini sempat ramai di masyarakat kemarin Pak, ini jadi pertanyaan besar juga bagi kita masalah zona hitam nih Pak. Nah, ini kemarin ramai nih Pak di informasi, bener nggak sih bagaimana zona hitam teman-teman
industri kreatif lebih khususnya langsung down nih Pak. Teman saya bahkan masuk rumah sakit Pak dia. Karena dia begini kok bisa gitu tuh naik kolesterol Pak. Udah benar-benar ngerasa bahwa waduh berarti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, zona merah aja udah nggak bisa gerak, apalagi zona hitam gitu ya. Itu informasi yang didapat. Sedangkan berita yang muncul di masyarakatnya simpang siur. Ada yang mengatakan enggak kok nggak zona hitam, ada yang mengatakan udah zona hitam karena langsung dari provinsi. Gimana nih Pak dari Pak Wali mau izin Pak, silakan Pak. Ya, kalau saya itu tidak terlalu dengan pengertian zona hitam, merah, tapi itu memang sebenarnya ada perhitungan kalau yang di tim gugus tugas pusat. Nah kemarin memang zona hitam yang keluar itu memang dari provinsi, kalau secara resminya sebenarnya itu hanya mengingatkan Balikpapan. Kan kemarin ada gubernur dan ngomong di waktu peresmian beberapa fasilitas lab di Rumah Sakit Kaniyoso itu sudah diralat Pak Gubernur, itu hanya kreativitas dari tim gugus tugas di Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengingatkan Balikpapan, karena Balikpapan angkanya paling tinggi di seluruh Kalimantan Timur begitu. Nah, tapi bahwa kita tertinggi tidak bisa dibantah gitu ya kan, sekarang sudah 240 orang yang terkonfirmasi positif begitu. Nah, ini kan angka paling tinggi di Kalimantan Timur. Nah, saya mohon masyarakat jangan terjebak urusan hitam, merah, dan hijau atau kuning begitu. Nah, masyarakat harusnya yang paling penting harus peduli betul dengan persoalan ini gitu. Jadi kan sebab di masyarakat itu ada yang perhatiannya baik, ada yang cuek begitu. Nah ini kita minta, kalau hitam dia mengingatkan kita, hati loh, ini kita paling banyak 240 orang yang terkonfirmasi positif, hampir semua kena. Ada masyarakat biasa, ada pedagang di pasar, ada di pemerintahan, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di TNI. Yang paling banyak lagi di semua ini Pak ya? Semua ada gitu, di angkasa, pura ada yang kena, segala semuanya ada yang kenal gitu. Nah ini mengingatkan kita harus waspada betul gitu, jangan sampai, karena Balikpapan ini memang posisi yang sangat strategis dalam tanda petik terhadap penyebaran penularan COVID-19. Kita kan dikelilingi orang yang setiap hari datang ke Balikpapan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Makassar, dan dari Banjarmasin, dan dia berkepentingan dengan Kalimantan Timur masuk ke Balikpapan. Dia bawa dari Surabaya bawa bawang, bawa kol, bawa sayur, dari Makassar bawa beras, bawa telur, bawa macam-macam kebutuhan kita. Kalau ini mau kurban Pak ya? Ini nih. Dari Jakarta, orang dia banyak bekerjanya, usahanya di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Surabaya, udah lama kita ini tergantung dengan Surabaya. Itu kan jadi kita ya, sekali lagi jangan terjebak dengan soal hitam merahnya, tapi yang kita harus care betul. Ini kita harus hati-hati nih sama-sama, betul-betul protokol kesehatannya dijalankan ya, dan supaya kita cepat ya, kembali normal. Ya sudah, anggaplah ya, tujuan kita zona hijau gitu ya. Ayo sama-sama, jangan, baik saja juga menurut saya diingatin jadi zona hijau supaya kita care semuanya gitu. Soalnya banyak yang kaget juga kan Pak jadinya Pak. Ini jadi berarti karena kreativitas saja ini ya, dibikin hitam gitu ya. Sebenarnya sih kita nggak terlalu mikirin Pak, yang ngerindang ini yang mikirin Pak, yang bikin hitam Pak. Acaranya ya selesai ngopi itu kan hitam. Ya soalnya jadi sekali lagi jangan seperti beliau sampaikan, jangan terpaku dengan warna hitam, merah, biru ataupun itu, yang jelas kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk melihat fase kedua lagi tema kita untuk hari ini juga, fase ketiga, keempat, dan juga kelima, semoga cepat bisa terlaksana. Teman-teman yang melaksanakan kegiatan di luar rumah, teman-teman melaksanakan event di bidang jasa pun Pak Aris dan juga Bang Yudi, melihat masyarakat saat ini juga, semoga harapan kita semua sama ya, cepat selesai pandemi ini juga. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita closing, sebenarnya 1 jam nggak cukup sih Pak buat kita ngobrol-ngobrol ya. Banyak sekali orang bahkan nitipin saya pertanyaan, saya bilang jangan nitip pertanyaan, nitip duit. Kita mah butuhnya duit jadinya ya.
Pak, masing-masing saya kasih waktu mungkin 1 hingga 2 menit Pak di fase kedua kita saat ini. Sorry Pak, satu lagi Pak. Berarti untuk warga kota atau buat orang yang pengen datang ke Balikpapan melalui bandara, terminal dan juga pelabuhan, apa yang mereka harus persiapkan Pak? Ya dia harus benar-benar sehat. Jadi jangan benar-benar sehat itu hanya tergantung dari selembar surat. Apa artinya swab? Apa artinya rapid? Ya kan apa artinya surat keterangan? Tapi ini kan menyangkut diri dan masa kita ikhlas kita membawa penyakit kepada orang lain kan tentu tidak ikhlas. Betul. Jadi yakinkan diri betul-betul sehat bahwa datang ke tempat karena yang paling rawan memang yang ini yang kita repotnya. Yang membawa penyakit ini yang paling berat adalah yang orang yang dinamakan OTG. OTG ini orang tanpa gejala. Dia sehat, dia tidak batuk, dia tidak demam, tapi dia ada virusnya. Nah itu yang paling bahaya gitu. Nah jadi yakinkan betul bahwa Anda tidak menjadi orang-orang yang menjadi carrier terhadap virus COVID-19. Jadi silakan datang dari mana saja. Dan tapi yakinkan betul. Cara meyakinkannya memang selama ini adalah caranya adalah memang melalui rapid, melalui swab, itulah yang sekarang ini yang bisa dilakukan. Itu sambil kita juga menjaga diri, menggunakan masker dan sebagainya. Saya kira itu saya mohon betul masyarakat karena kita ini kota terbuka, jadi kalau kita tutup juga lockdown habis-habisan juga ekonomi lumpuh. Itu juga jadi kita mati juga gitu jadinya. Itu yang harus kita jaga. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti teman-teman ini sebentar kan akan ada simulasi untuk event nih Pak. Akan ada simulasi untuk event. Persyaratan utama yang harus mereka lakukan berarti protokol kesehatan Pak ya. Protokol kesehatan. Pokoknya peduli betul ini. Jangan ini seolah-olah ini kewajiban, bukan. Ini persoalan kita kan dengan persoalan COVID. Jadi jangan karena terpaksa nanti ditutup wali kota gitu dong. Ya kan ini kalau mau tetap peserta yang ngopi ya harus sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Closing statement silakan mulai dari mohon izin Pak Wali dulu. Ya, saya kira itu saja. Saya mohon maaf masyarakat kalau banyak hal yang tidak nyaman selama kebijakan COVID-19, tapi itulah yang bisa kita lakukan. Nah, karena itu kedepannya kita harus benar-benar sama-sama bahu-membahu yang kita laksanakan COVID-19. Kalau di depan ekonominya kita mulai normalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa menyelamatkan kita kembali sehingga kita bisa new normalnya dengan baik. Baik, terima kasih Pak. Dari Bang Zulkifli, silakan Bang. Dari bidang pengamanan dan juga hukum. Baik, kita berharap masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan itu aja. Siap. Jadi mohon kerjasamanya, mohon kepeduliannya di lapangan. Jadi tidak usah menunggu petugas, karena ini kepentingan kita bersama. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Zulkifli. Selanjutnya Pak Aris, Jam dari Plaza Balikpapan yang mau disampaikan. Untuk para pengunjung ke mall, teman-teman mall di sini akan konsisten untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam hal ini wajib pakai masker, kemudian pengukuran suhu dan hand sanitizer juga kita siapkan semua. Dan kita harapkan pengunjung bisa mengikuti regulasi itu supaya demi kebaikan kita semua. Dan tiap kali ada pengukuran suhu yang melebihi dari ketentuan dari dinas kesehatan, kami harapkan kami akan secara persuasif untuk tidak masuk ke mall. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Selanjutnya Bang Yudi, silakan dari Iwok Penta BSD. Oke, terima kasih. Koordinasi yang dilakukan sama kita selaku di lapangan ya, pelaksana penggerak ekonomi dengan gugus tugas itu sudah cukup bagus. Step-step yang dilakukan juga sudah sangat bagus menurut kita ya, kalau dibanding dengan kota lain di mana mallnya dibuka kemudian ditutup lagi. Kalau di sini mas sudah stepnya bagus banget ya. Ya rasa kita harapkan ke depan dengan fase-fase yang memang dibahas sebelum kita melakukannya itu saya rasa bisa memberi dampak yang bagus ya. Kita tunggu fase selanjutnya, kemudian akan kelihatan tumbuh karena kalau lihat grafik kemarin ya, baik itu peningkatan customer dan peningkatan transaksi yang terjadi di mall itu dari Maret turun, kemudian di April anjlok sekali, Mei masih tetap sama, Juni udah mulai kelihatan. Kita berharap di Juli ini udah bisa kembali sama seperti di Maret. Harapan kita seperti itu. Jadi pendengar warga masyarakat Balikpapan tetap stay, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya,
sama-sama produktif kembali. Baik, terima kasih Bang. Terakhir dari Bang Maulid selaku pemerhati kota. 09 silakan Bang. Ya, kita berharap tetap satu komando, percaya sama pemerintah dan percaya diri, bangun terus rasa optimis karena saya rasa rasa optimis itu meningkatkan imun kita, Siap. berpikiran positif dengan apa yang dilakukan semua, patuhi semua protokol kesehatan karena saya yakin kita berniat kita tidak mau kita yang sakit, apalagi kita menularkan ke orang lain. Betul. Tetap optimis dan yakin tidak ada yang tidak bisa kita lewati, bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada bahasanya. Aku yakin berarti Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Maulid, Bang Yudi, Pak Aris terima kasih, Pak Wali terima kasih untuk waktunya, Bang Zul juga terima kasih, selamat bertugas kembali. Semoga apa yang disampaikan hari ini sampai dengan benar dan jelas ke masyarakat juga, dan harapan kita COVID segera berakhir. Dan juga buat sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Studio 8847 FM Inspiring Your Life. Saya Regi Dinata pamit, selamat pagi, thanks for listening to Onyx Radio and be inspired. Onyx Radio.